Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya ya Kiai. Ini pertanyaan selanjutnya adalah dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya adalah, Kiai, secara ekonomi saya bisa dibilang pas-pasan. Untuk sedekah harta rasanya akan sulit. Apakah dengan begitu saya masih bisa mendapat keutamaan sedekah? Ataukah ada amalan lain yang nilainya setara? Iya, ini pertanyaan sebetulnya terjadi pada masa Rasulullah. Ada sahabat Nabi itu yang terkenal miskinnya, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah curhat sama Rasulullah. Begini dalam hadis itu, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Nabi, orang kaya itu nanti zahaba, pergi menghadap Allah di akhirat, itu bawa pahala yang banyak. Kata Nabi, pahala yang banyak bagaimana Abu Hurairah? Dia ngasih contoh, lihat itu Sayyidina Utsman, kaya ya. Sayyidina Utsman itu sholat, saya bisa, saya juga sholat. Sayyidina Utsman puasa, saya juga puasa. Gitu loh. Sayyidina Utsman zikir, saya zikir, disebut semua pekerjaan. Tapi nanti Sayyidina Utsman yatasaddaqu bifadli amwalihi. Dia bisa bersedekah karena dia kaya. Saya kan nggak bisa. Berarti nanti di surga saya tidak akan mungkin sama dengan Sayyidina Utsman. Utsman punya puasa, saya punya puasa. Utsman punya sholat, saya punya sholat. Utsman punya sedekah, saya tidak punya sedekah. Nah, Rasulullah yang punya rasa kasih sayang ngomong sama Sayyidina Abu Hurairah nih. Ini rahmatnya Rasulullah. Kata Rasulullah, awabikuli tasbihatin sedekah. Bukankah ketika kamu bertasbih kepada Allah itu pahalanya sama dengan sedekah? Gitu loh. Awabikuli takbiratin. Ketika kamu misalnya ya, ngelihat sesuatu di dunia ini yang aneh, kamu teriak Allahu Akbar. Memang Allah yang maha besar, itu dicatat sebagai pahala sedekah. Bahkan ya, ini tidak ada konotasi negatif atau pornografi. Kata Rasulullah, wa fi buti ahadikum sedekah. Pada kemaluanmu itu ada cara untuk bersedekah. Sayyidina Abu Hurairah kaget. Ya Rasulullah, apa maksudnya? Kalau kamu seorang suami, kemudian menuntaskan hasratmu kepada istrimu, dan istri terpuaskan hasratnya oleh suaminya, maka ketika mereka melakukan aktivitas hubungan suami istri, itu dicatat sebagai pahala sedekah. Itu Abu Hurairah nggak terima. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Bagaimana mungkin ada orang yang sedang menuntaskan syahwatnya kok dapat pahala? Gitu loh. Kata Rasulullah, iya. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, kalau seandainya lawado'aha fil haram, kalau syahwatnya tadi oleh laki-laki ditaruh di perempuan yang haram, dan perempuan tadi menuntaskan syahwatnya dengan laki-laki yang haram hukumnya untuk dia melakukan hubungan itu, apakah mereka dapat dosa? Iya. Kalau mereka melakukan yang salah dapat dosa, maka melakukan yang benar dapat pahala. Gitu loh. Maka di sini kata Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya baru tahu menuntaskan syahwat kepada istri itu sedekah. Nah, tapi suami juga harus ngerti, jangan kemudian sedekahnya itu aja. Terus ngajak istrinya, mah ayo sedekah lah. Ya kalau sedekahnya kayak gitu dia punya uang itu salah. Tapi artinya agama itu luas, rahmat Allah itu mencakup siapa saja. Siapa saja yang berniat untuk takarrub kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Sedekah itu apa? Ngasih kan? Nah, ketika saya bersedekah kepada syahwat saya, kepada yang halal, ini kan sama seandainya saya bersedekah syahwat saya kepada yang haram. Ini kan sama-sama dimungkinkan, sama-sama punya kemampuan. Tapi ketika dia memilih yang halal, maka kata Nabi seolah-olah dia bersedekah. Dia tahan syahwatnya kepada yang haram, dia salurkan kepada yang halal. Jadi penanya tadi, kalau Anda ingin bersedekah itu jalannya banyak. Senyum, memberikan kebahagiaan kepada orang, itu juga bagian dari sedekah. Dan jangan lupa, kata guru saya itu ada sedekah yang bagus tuh, menghentikan mimpi kita agar orang lain bisa mewujudkan mimpinya, itu juga bagian dari sedekah. Misalnya ya, ada orang sekarang tuh suka foto-foto ya, kita pas dapat posisi yang bagus banget kalau kita masukin ke Instagram, tapi kita tahu nih ada anak nih, ya saya kan bukan anak-anak lagi gitu ya, tiba-tiba ada anak yang kepengen bisa foto di situ. Saya bilang, nak,
kamu ke depannya. Bapak bagaimana? Sudahlah, saya nggak usah. Kamu yang ambil spot yang bagus ini. Itu juga bagian dari sedekah. Apa sedekahnya? Memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi banyak cara sedekah sebetulnya ya Kiai ya. Iya. Tidak semata-mata dari materi saja sebetulnya ya Kiai. Ada yang lebih mahal lagi, namanya sedekah hati. Sedekah hati itu bisa jadi ada orang mau bersedekah. Misalnya orang kaya, dia suka bagi-bagi makanan. Orang yang seperti penanya tadi, tiba-tiba datang sama orang kaya tadi, Pak, Bapak kan suka bagi-bagi makanan. Iya, fakir miskinnya saya undang ke sini, Pak. Daripada mengundang mereka ke sini, yang mungkin menjatuhkan rasa kemanusiaan mereka. Bagaimana Pak? Kalau sumbangan Bapak tulis aja di amplop, namanya siapa, biar saya menghantarkan ke sana. Lihat nih, dia juga sedekah Mbak Eva, dengan apanya? Tenaganya. Ya. Dia ada tenaga yang bagus misalnya, bisa mijet, bisa ngurut. Ya, ngelihat guru ngaji kayak saya duduk dari pagi ini pasti pegel-pegel. Pak, gimana kalau saya bersedekah sama Bapak? Sedekah apa? Sedekah tenaga saya. Saya pijat kaki Bapak agar nanti Bapak di atas mimbar kokoh. Lah itu kan juga bagian dari sedekah. Baiklah. Masya Allah, banyak sekali sebetulnya cara untuk bersedekah. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kiai. Pertanyaan dari Bapak Maulana di Tangerang. Pertanyaannya Kiai, saya merasa keimanan saya sering naik turun. Bahkan rasanya lebih sering turun kayak saya nih kayaknya. Dan kayak saya juga nih, sama lah kita semua. Susah sekali untuk istiqomah dalam beribadah maupun beramal soleh. Bagaimana caranya kita bisa tetap istiqomah di jalan agama? Kalau kita melihat kepada kumpulan hadis-hadis Nabi, maka yang diminta oleh Rasulullah agar kita kelak bisa menjaga keberagamaan kita kepada Allah, yang pertama yang diminta oleh Nabi itu memulai sesuatu dengan yang sedikit. Jadi kalau saya misalnya kepengen jadi orang yang terkenal ahli sholat malam. Saya tahu kan, saya tidak mungkin lah potongan saya akan sholat 72 rakaat, 1000 rakaat, tidak mungkin. Tapi saya bilang, saya pokoknya apapun yang terjadi, saya akan sholat 2 rakaat setiap malam. Dimulai dari yang sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, selalu membagi hidup itu proporsional. Ya, itu yang dalam hadis Hanzalah Ar-Rib'i Nabi bilang as-sa'ah wasa'ah, atur hidupmu. Mana saat kamu harus bermunajat kepada Allah, mana kamu menikmati hal-hal yang bersifat duniawi. Jangan dunia itu dibuang dalam Islam, enggak. Tapi dinikmati pada koridor dan batasan yang dibenarkan oleh agama. Kapan saya menonton sepak bola? Ya, kapan saya misalnya berjalan bersama keluarga, kapan saya harus berjalan bermunajat kepada Allah. Nah, kalau Bapak ini bisa melakukan ini, dan mudah-mudahan bukan cuma Bapak ya, saya juga bisa melakukan hal yang sama, dan Mbak Eva bisa melakukan hal yang sama. Itu kata ulama, itu adalah jalan awal. Jadi dulu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bilang begini, kamu jangan pernah meninggalkan zikir kepada Allah, sekalipun hatimu tuh belum bisa konsentrasi dan bertawajuh kepada Allah. Kamu jangan pernah meninggalkan kebaikan karena alasan ketidakikhlasanmu. Mengerjakan sesuatu yang baik kepada Allah sekalipun tanpa kehusuan dan keikhlasan, itu jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan itu semua. Ini ada orang bilang gini, saya nggak bisa nutup aurat. Kenapa? Ya hati saya juga masih kotor. Ya selamanya dia nggak akan nutup aurat. Tapi kalau kemudian dia katakan saya tutup aurat saya, sekalipun hati saya masih kotor, kan lebih bagus hatinya kotor tapi auratnya ditutup, ketimbang hatinya tetap kotor dan auratnya terbuka. Gitu loh. Jadi itu dipakai. Jadi kalau memang imannya lagi turun, ya jaga terus, berusaha terus kayak anak kecil, jatuh bangun, tapi jangan pernah begitu jatuh kemudian tidak bangun lagi. Jangan pernah menyerah ya Jangan Kiai, pernah berusaha terus. Iya. Baiklah Kiai, itu tadi pertanyaan terakhir Kiai. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, terima kasih juga atas segala ilmu yang sudah diberikan hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.